Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kepada manusia harta dengan kadar yang sama. Kenapa demikian? Itulah rahmatnya Allah. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu mana yang lebih mudah bagi seorang hamba. Apakah ujian berupa kekayaan ataukah ujian berupa kesulitan? Apakah dia ujian dengan megahnya harta, dengan banyaknya harta yang dia punya, ataukah diuji dengan kemiskinan dan kekurangan? Harta yang Allah berikan kepada kita, semua itu adalah fitnah. Semua itu adalah ujian, adalah cobaan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita ketika Allah sudah memberikan kepada kita setiap kenikmatan yang sangat banyak? Allah ingatkan di dalam Al-Qur'an, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Kemudian mereka atau kalian benar-benar akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kenikmatan yang kalian terima. Setiap kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, Allah ingatkan bahwasanya tidak ada 1 rupiah pun yang kita terima kecuali Allah akan hisab itu. Bukankah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta tus'ala an arba'." Tidak bergeser kedua kaki seorang hamba kelak di padang mahsyar kecuali dia akan ditanya tentang 4 perkara. Salah satu dari 4 itu apa? Wa an rizqihi, tentang rizkinya. Min aina iktasaba, dari mana dia dapatkan rizki itu. Wa fima unfiqa, dan kemana dibelanjakan rizki itu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala membeda-bedakan kadar rizki seseorang tergantung keadaannya. Mana yang lebih sanggup dia hadapi. Apakah itu ujian berupa kekayaan ataukah ujian berupa kekurangan? Betapa banyak seseorang yang sanggup, yang bisa bersabar dengan kekurangan, dengan kefakiran, namun dia tidak sanggup dengan cobaan berupa apa? Kemewahan. Betapa banyak orang yang Allah berikan kepadanya cobaan berupa apa? Kesulitan. Allah berikan kepadanya kesempitan hidup, dia bisa sabar. Subhanallah. Dia menjadi orang yang saleh, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika Allah bukakan pintu rizki kepadanya, dia lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah Qarun menjadi pelajaran bagi kita. Bukankah Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an bahwasanya Qarun adalah termasuk umatnya siapa? Nabi Musa alaihissalam. Sehingga ketika Allah bukakan pintu rizki selebar-lebarnya, ketika Nabi Musa ingatkan bahwasanya di dalam hartanya ada hak yang harus dia keluarkan, apa yang dia katakan? Innama utituhu ala ilmin indi. Aku dapatkan ini semua karena sebab ilmuku. Aku dapatkan semua hartaku karena sebab usahaku. Subhanallah. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Benar kata Allah Subhanahu wa taala. Ingat baik-baik ayat ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau basatallahu ar-rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard." Seandainya Allah buka selebar-lebarnya pintu rizki kepada manusia, seandainya Allah Subhanahu wa taala limpahkan semua rizki kepada manusia, apa yang terjadi? Labaghaw fil ard, niscaya mereka akan menjadi orang yang sombong, orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi ini. Lalu apa kata Allah? Walaki yunazzilu biqadarin ma yasha. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada manusia itu dengan kadar-kadar yang Allah kehendaki. Karena Allah tahu, ma'asyaral muslimin, siapa yang sanggup dengan ujian berupa kekayaan, siapa yang sanggup Allah uji dengan apa? Kekurangan. Kita ambil sebuah pelajaran dari sebuah kisah yang masyhur yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kisah ini adalah kisah tentang Bani Israil yang diceritakan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Kisah tentang 3 orang. Yang pertama, orang yang memiliki penyakit kulit. Yang kedua, orang yang memiliki penyakit kegundulan, dia botak kepalanya. Kemudian yang ketiga, orang yang Allah berikan cobaan dengan apa? Dengan kebutaan. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Sampai diutuslah seorang malaikat, lalu dia berubah wujud menjadi seorang manusia, bertanya kepada orang yang pertama. Malaikat ini bertanya kepada orang ini, apa yang kau harapkan? Dia mengatakan apa? Aku ingin Allah sembuhkan kulitku ini. Maka malaikat ini mendoakan kepada Allah agar Allah menyembuhkan kulitnya, dan akhirnya sembuh. Lalu malaikat ini bertanya lagi, harta apa yang paling kau sukai? Maka orang ini mengatakan, ya kalau nggak onta ya sapi. Akhirnya dia diberikan onta yang bunting, 1 onta yang bunting. Lalu apa yang terjadi? Ontanya berkembang. Bahkan disebutkan dalam hadis itu sebanyak lembah.
Lalu malaikat ini datang kepada orang yang kedua. Dia bertanya, perkara apa yang kau paling inginkan? Dia mengatakan apa? Aku ingin Allah menumbuhkan rambut. Lalu dia berdoa, malaikat ini berdoa dan dikabulkan oleh Allah. Allah tumbuhkan rambutnya orang ini. Lalu malaikat ini kembali bertanya, harta apa yang kau paling suka? Dia mengatakan apa? Sapi. Lalu malaikat ini memberikan kepadanya sapi yang bunting sehingga berkembang biak sebanyak lembah. Malaikat ini datang kepada orang yang ketiga yang memiliki penyakit apa? Bertanya dengan pertanyaan yang sama dan menjawab dengan jawaban yang sama. Ingin disembuhkan dari kebutaannya, dan ketika ditanya tentang harta yang paling dia suka, dia mengatakan apa? Kambing. Lalu diberikan kepadanya kambing yang bunting, lalu berkembang biak sebanyak lembah. Lalu malaikat ini datang kembali kepada orang yang pertama dalam keadaan seperti keadaan orang ini dulu. Malaikat ini datang dalam keadaan menjadi orang yang berkulit apa? Berkulit yang kulit ini penuh dengan penyakit. Lalu dia meminta pertolongan kepada orang yang pertama. Maka orang yang pertama ini menolaknya. Lalu malaikat ini mengatakan, bukankah engkau dulu orang yang berpenyakit seperti penyakitku? Lalu dia mengatakan, jaga omonganmu. Aku dapatkan ini semua adalah harta turun-temurun dari nenek moyangku yang mulia. Maka apa kata malaikat ini? Kalau engkau berdusta, semoga Allah kembalikan keadaanmu seperti sedia kala. Kemudian orang ini atau malaikat ini datang kembali kepada orang yang kedua. Maka malaikat ini meminta pertolongan. Dia datang dalam keadaan apa? Kepalanya tidak bisa tumbuh rambut. Dia minta pertolongan, ditolak seperti orang yang pertama. Lalu malaikat ini kembali mengatakan, bukankah engkau dulu orang yang Allah berikan penyakit berupa kepala yang tidak bisa tumbuh rambut? Maka orang ini mengatakan, membantah seperti orang yang pertama. Lalu malaikat ini kembali berdoa, kalau engkau berdusta, semoga Allah kembalikan keadaanmu seperti sedia kala. Lalu malaikat ini kembali kepada orang yang ketiga, orang yang buta, meminta pertolongan. Lalu malaikat ini mengungkit, bukankah engkau dulu orang yang buta, lalu Allah sembuhkan dirimu? Maka orang ini mengatakan, betul, aku dulu orang yang buta, lalu Allah sembuhkan diriku. Maka sekarang ambillah hartaku apapun yang kau suka dan tinggalkan apapun yang engkau tidak suka. Lalu malaikat ini mengatakan, sesungguhnya Allah sedang menguji kalian dan Allah memurkai kedua temanmu dan ridha atas dirimu. Cukuplah kisah ini menjadi pelajaran bagi kita. Betapa banyak orang yang lulus dari ujian berupa kesulitan, kefakiran, bahkan di dalam kehidupan yang penuh dengan himpitan dia kuat, dia bisa bersabar. Tapi ketika Allah berikan kepadanya kekayaan, dia lupa akan daratan. Dia menjadi orang yang kufur kepada Allah. Dia menjadi orang yang sombong. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala in adzaqnahu rahmatan minna min ba'di dharra'a massathu la yaqulanna hadza li." Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dan jikalau seandainya kami berikan kepada dia kebaikan setelah dahulu kami berikan kepadanya kesulitan, niscaya dia akan mengatakan, oh ini semua adalah hasil jerih-jerih payahku.